Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Prastiwi dengan NIM 212101404073 ingin mempresentasikan makalah yang telah saya buat dengan berjudul Meningkatkan Pemahaman Siswa Menggunakan Metode Diskusi. Yang pertama, saya akan membahas tentang metode diskusi. Metode diskusi merupakan suatu metode pengajaran yang mana seorang guru itu memberikan satu topik atau suatu masalah yang akan diselesaikan oleh suatu kelompok itu. Nah, di dalam metode ini para siswa diberikan kesempatan agar mereka bersama-sama memecahkan masalah yang telah diberikan oleh seorang guru. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam metode diskusi. Langkah-langkah di dalam metode diskusi itu terdiri atas dua, yakni langkah persiapan dan kedua langkah pelaksanaan diskusi. Di dalam langkah persiapan itu terdiri atas pertama, merumuskan tujuan yang akan dicapai. Jadi kita harus menentukan terlebih dahulu tujuan apa yang akan kita capai. Yang kedua, menentukan jenis diskusi yang akan digunakan. Ketiga, menetapkan masalah yang akan dibahas. Jadi kita harus mempersiapkan topik atau satu masalah yang akan dibahas dari beberapa kelompok tersebut. Yang keempat, mempersiapkan segala hal yang berhubungan dengan teknis. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam metode diskusi. Langkah-langkah di dalam metode diskusi itu terdiri atas dua, yakni langkah persiapan dan kedua langkah pelaksanaan diskusi. Di dalam langkah persiapan itu terdiri atas pertama, merumuskan tujuan yang akan dicapai. Jadi kita harus menentukan terlebih dahulu tujuan apa yang akan kita capai. Yang kedua, menentukan jenis diskusi yang akan digunakan. Ketiga, menetapkan masalah yang akan dibahas. Jadi kita harus mempersiapkan topik atau satu masalah yang akan dibahas dari beberapa kelompok tersebut. Yang keempat, mempersiapkan segala hal yang berhubungan dengan teknis, entah itu dari alat-alatnya, ruangannya, atau dari segi lainnya. Di situ merupakan langkah dari persiapan metode diskusi. Selanjutnya, pelaksanaan diskusi. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan diskusi. Yang pertama, memeriksa segala persiapan. Yang kedua, memberikan pengarahan sebelum dilaksanakan metode diskusi ini. Jadi kita harus memberikan pengarahan bagaimana cara melaksanakan metode diskusi yang benar. Yang ketiga, melaksanakan diskusi sesuai aturan. Jadi kita harus memperingatkan kepada para siswa agar mereka melakukan metode diskusi ini sesuai aturan yang telah disampaikan. Yang keempat, memberikan kesempatan yang sama kepada siswa dalam memberikan atau mengeluarkan ide-idenya. Jadi kita memberikan kesempatan kepada setiap kelompok atau kepada setiap para siswa agar mereka menyampaikan gagasan atau ide yang mereka punya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kegunaan dari metode diskusi ini. Yang pertama, akan mendorong siswa agar dia berpikir secara kritis, yang mana dia akan menganalisis antara ide yang dia punya dan fakta yang dia ketahui. Yang kedua, mendorong siswa agar mengekspresikan pendapatnya secara bebas. Jadi dalam metode ini, para siswa diberikan kesempatan agar mereka menyampaikan pendapatnya secara bebas sesuai dengan ide yang dia punya. Yang ketiga, mengambil alternatif untuk memecahkan masalah. Nah, dalam metode ini, para siswa akan menjadikan metode ini sebagai metode alternatif yang digunakan untuk menyelesaikan masalahnya. Karena di sini mereka akan saling bertukar pikiran dengan kelompok itu yang akan mencapai tujuan dari metode diskusi ini. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelemahan dari metode diskusi ini. Yang pertama, jalannya diskusi dapat dikuasai oleh siswa yang menonjol saja. Jadi, dalam metode diskusi ini akan dikuasai oleh siswa itu mempunyai rasa pede dalam menyampaikan pendapatnya. Jadi dia akan selalu memberikan gagasan atau idenya. Sedangkan untuk siswa yang kurang aktif, dia tidak akan menyampaikan pendapatnya. Yang kedua, murid kurang berani menyampaikan pendapat. Seperti yang saya jelaskan tadi, jika murid kurang aktif atau dia itu pendiam, jadi dia akan
tidak berani untuk menyampaikan pendapat yang ia punya. Yang ketiga, jumlah siswa yang terlalu banyak akan mempengaruhi kesempatan siswa yang lain dalam menyampaikan pendapatnya masing-masing. Baiklah, mungkin cukup sekian penyampaian materi yang saya bisa sampaikan. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kritik dan saran. Mohon disertakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.